Tapi malah jatuh cintanya di anatomi. Jadi asdos ya? Saya asdos terlama. Luar Jadi biasa. 5 tahun, 6 tahun di situ. Jadi setelah lulus juga, setelah koas masih balik anatomi. Karena kebetulan waktu itu suportif ya. Jadi kalau ibaratnya gini nih, ini tak buka rahasianya di sini. Time out. Selamat datang di On Top. Kali ini bersama saya Dr. Galang Perdamaian dan ada Mas Vincent sama Mas Hanggar di belakang kamera. Halo Mas. Episode kali ini nih spesial. Kita kedatangan narasumber yang jauh-jauh dari negeri seberang Jepang, Sakura. Itu Dr. Agung. Apa kabar Gung? Halo, baik. Makasih udah meluangkan waktunya. Iya, Sibuk iya. deh ini. Di pulang ke Indonesia sibuk juga ya Dong ya. Mumpung ada waktu terus pulang sekalian main-main lah, jalan-jalan. Lagi sibuk apa Gung sekarang? Ini di Jepangnya atau di Indonesianya? Dua-duanya. Oh, kalau di Jepang masih itu fokus penelitian ya. Penelitian sekolahnya itu ya. Jadi datanya sudah ada, tinggal proses menulis. Nah ini yang menulis nih lumayan lah agak tricky gitu. Jadi masih sambil belajar sambil nulis. Kalau di Indonesia ya ngerjain proyek sambilan itu. Startupnya ya luar biasa ini. Sebenarnya Dr. Agung ini yang belum tahu, dia adalah alumni FK Undip angkatan 2010 sama dengan saya. Satu angkatan. Tempat kerjanya sama di salah satu rumah sakit di Semarang, cuman istimewanya dia lagi ngambil cuti ke Jepang itu beasiswa ya Gung ya. Ngambil apa Gung? Kalau di Jepang aku ambilnya biologi molekuler ya, tapi untuk detailnya aku ngambil yang farmakologi, spesifiknya ke jantung. Jadi penelitianku tentang jantung yang aku treatment sama berbagai macam farmakologi terapi gitu. Luar biasa itu. Beasiswa ya itu Gung ya? Itu beasiswa. Luar biasa. Sebelum masuk cerita-cerita ke Jepang nih, mungkin teman-teman pengen tahu, apalagi teman-teman yang masih koas, terus mahasiswa atau SMA, anak-anak SMA yang mau masuk kedokteran, cerita sedikit Gung dulu dari kamu pas SMA kok bisa masuk ke FK Undip, terus sampai di FK Undipnya itu suka dukanya gimana sampai lulus kok. Lulus pandangan orang-orang tua kan dokter wah gitu. Nah, kenyataannya gimana? Kenyataannya. Mulai dari SMA dulu. Aku dulu SMA 3 Semarang. Ya. Favorit ya itu lumayan. Ya, lumayan lah. SMA 3 Semarang. Awalnya nggak ada kepikiran untuk jadi dokter sama sekali karena aku pikir dulu biayanya terlalu mahal untuk memulai menjadi dokter. Tapi ternyata kan pada saat itu informasi kita hanya dapat dari flyer, terus dari omongan orang. Pada saat itu, waktu aku kelas 2, kelas 3 itu internet baru booming. Oh iya. Jadi mulai banyak warnet, mulai banyak informasi yang kita bisa akses lewat internet. HP itu masih belum masih belum 4G ya, masih 3G aja awal-awal itu. 3G. Lu nama ya 3G. Kalau ada kata-kata ingatnya itu, terus aku coba cari-cari sendiri. Selain di Undip, aku juga nyoba teknik pangan universitas salah satu di Semarang juga keterima. Tapi suratnya hilang. Kebetulan suratnya dihilangkan sama yang administrasi sana gitu. Jadi aku nggak bisa. Terus akhirnya aku milih lain, coba cari. Ya karena aku sudah punya safety net, aku cobalah yang paling tinggi kan kalau SNPTN itu Undip, dan ternyata FK Undip ya, SNPTN FK Undip, dan ternyata setelah aku cari ternyata di SNPTN nggak mahal ya, pas zaman kita nggak mahal. Zaman kita nggak mahal, terus akhirnya ya sudah lah kalau segini ya aku berani gitu, bisa. Mama pas 7 terus aku coba di FK Undip. Terus begitu masuk semester 1 itu kan kita masih balik ke pelajaran fisika, kimia, biologi. Yang perkenalan menuju kedokteran lah. Itu masih bisa lah ya lumayan. Vibes-nya masih vibes anak SMA gitu ya.
ini. Tapi begitu semester 2 itu yang mulai kita kelabakan. Oh iya. Anatomi. Mulai yang ketemu sama namanya anatomi, yang Iya. anatomi fisiologi. Yang kelabakannya karena materi yang harus dibaca ternyata banyak ya. Banyak banget. Yang dulu biasanya LKS yang setipis itu paling kita 1 bulan ya SMA. Ini kita buku yang sama sekali nggak tahu apa isinya, bener-bener baru, kita nggak punya background, itu 1 buku harus dibabat dalam 3 minggu, karena minggu keempatnya kan ujian. Iya. 3 minggu harus selesai. Nah, itu mulai kelabakan di anatomi itu. Tapi dulu sempet sambil Dota aku ingat tuh kamu Itu waktu bisa. semester 1 aku kan Gaming. game addict ya, jadi beneran pulang sekolah nge-warnet lah istilahnya. Pulang sekolah nge-warnet, tapi begitu semester 2 aku nggak bisa. Nggak Jadi bisa aku merasa ya? kayak, Oh. gila ini aku nggak, kalau tak terusin kayak gini nggak lulus aku. Jadi semester 2 benar-benar stop. Gamenya benar-benar stop, terus fokus di anatomi itu. Di anatomi ya biasa, siapa sih yang nggak pernah kena marah Iya, di anatomi. Terus ya nilai pretest juga siapa sih yang nggak pernah merah di anatomi, Iya. pasti biasa. Tapi malah jatuh cintanya di anatomi. Jadi asdos ya. Saya sudah terlama, Luar jadi biasa. 5 tahun, 6 tahun di situ. Jadi setelah lulus juga, setelah koas masih balik anatomi. Karena kebetulan waktu itu suportif ya. Jadi kalau ibaratnya gini nih, ini tak buka rahasianya gini. Kalau ada serigala berbulu domba itu kan berarti luarnya baik-baik tapi dalamnya galak. Tapi kalau di anatomi ini balik. Jadi Domba luarnya berbulu itu serigala. benar menyeramkan, menakutkan, tapi begitu kita masuk itu baiknya setengah mati. Jadi misalnya contohnya nih, waktu itu kita lomba ke Jogja, itu sama sekali mahasiswa nggak boleh ngeluarin uang sepeser pun. Gimsko ya? Iya. Gimsko ya. Itu kalau orang-orang teman-teman nggak tahu tuh Gimsko itu Olimpiade Anatomi se-Indonesia buat FK. Iya. Itu Dan FK juara 1 terus ya, termasuk Undip Agung 1, ini 2, 3, timnya juga. 1, 2, 3. Undip dulu pertamanya Langganan. 1, 2, 3. Itu ya karena kenapa bisa 1, 2, 3 ini, karena aku bilang baiknya setengah mati tadi. Jadi pertama, selain kita nggak dibebani pikiran tentang uang sama sekali ya, dalam artian transportasi difasilitasi, makan perjalanan sana difasilitasi, jajan ke sana dikasih uang saku, dan ya pokoknya mahasiswa yang maju lomba itu ya hanya mikir lomba aja gitu. Kalau yang lain kan bisa, aku harus ngurus surat izin harus kelar atau enggak. Ini enggak. Jadi sama sekali benar-benar mikirmu ya soal materi ujian. Jadi tawari di sana, aku tim pertama yang berangkat 3 orang, kebetulan Undip dapat 1, 2, 3, aku yang juara 3. Terus juara 3 ini kan tahun depannya ada lagi. Nah, karena aku merasa terbantu di sini ya aku membantu adik kelasku. Nggak mau gimana caranya mentoring supaya adik kelasku bisa mendapatkan kesempatan yang sama, terus kalau bisa menang ya alhamdulillah dapat kemenangan yang sama gitu. Itu di anatomi di situ lah. Mulai dari situlah aku mulai banyak nih networking namanya. Jadi dosen-dosen melihat, selain lihat nilai, kalau nilai aku nggak terlalu tinggi ya teman-teman, aku nggak yang IPK cum laude 39 gitu, enggak. termasuk tinggi lah tetap lah. Ya batas mepet. Misalnya cum laude itu 3,5 ya, aku cuma 3,53. Jadi hampir nggak cum laude. C ya, nilai C ya ada, tapi networking itulah yang kayak membantu aku kayak kemana-mana. Misalkan habis lomba anatomi, aku jadinya lombanya yang nggak anatomi, yang IMO, yang lebih gede lagi. Oh iya, IMO. Itu dapat networking di situ. Terus pertama kali berangkat ke Jepang, exchange juga ya. Networkingnya dari anatomi. Seleksi banyak asisten anatomi juga diseleksi gitu. Ada yang berangkat ke kota mana. Dulu aku dapatnya yang Kobe. Gitu. Dapat networkingnya ya dari anatomi. Maksudnya penilaian itu nggak cuma hitam di atas putih yang IPK-nya berapa, tapi gimana nih anak attitude-nya gimana. Terus kalau dia ada pressure yang tinggi itu dia menyikapinya gimana, itu ada deh kayaknya mereka menilai begitu juga. Kalau dukanya Gung di pas kuliah dulu, dukanya Gung pasti mepet ya, jamnya mepet ya. Maksudnya Iya. Jadi pertama itu sibuk. ya sibuk banget. Sempat bisa main Dota lagi nggak semester berapa gitu? Udah mulai ini semester akhir ya. Sudah mulai bisa tenang lagi, itu udah mulai bisa main. Iya. Dukanya
kayaknya enggak Nggak terlalu ada ya, banyak. nggak ada terlalu ya. Oh, paling ini kalau dulu di lingkungan rumah itu kan ada kayak siskamling, arisan remaja, itu kan ada ya. Oh iya. Ya, aku ada karena rumahku kampung gitu. Terus vakum, nggak sama sekali. Terus dulu di gereja juga pelayanan kan, Iya. bantu musik dikit-dikit gitu. Oh, tapi iya. karena ini hampir nggak bisa sama sekali. Kangen lah ya intinya Ya. karena sibuk ini. Ya gimana ya mau Iya. nggak mau. Iya, gitu. mau nggak mau. Terus akhirnya ya kita fasilitasinya dengan yang lain lah. Iya. Setelah lulus Gung, gimana kesan kan kalau orang tua wah jadi dokter nih luar biasa, terus sukses gitu. Gimana dong? Lumayan, maksudnya luar biasanya gitu. Itu suksesnya iya. Cuman Suksesnya? karena Mm-mm. ini ya mungkin di bayangan pertama kan orang mikirnya materinya kan berlebihan pasti dokter. Begitu lulus terus Kaya gitu. seperti gitu. Padahal Ya, tapi ternyata enggak demikian. Ya kita ya tetap semua Tetap karir berjuang. ternyata itu ada merintisnya merintis. dari awal dari nolnya yang kurvanya tetap mulai dari rendah terus naik. Nah ini kita posisinya kan masih di kurva yang Mm-mm. awal Bawah, ya ya. nggak apa-apa, semangat aja, berjuang aja. Iya. Namanya jalan kan nggak ada yang tahu. Nah, terus nih Gung, setelah lulus kan kerja nih di rumah sakit. Nah, kok bisa ada dapat beasiswa lagi buat sekolah di Jepang itu? Itu dari anatominya itu ya? Ceritanya gimana? Ceritanya agak kompleks ya. Aku nyebutnya networking, tapi aku nggak tahu nih kalau dulu namanya networking. Jadi aku punya prinsip yang namanya kalau aku bisa lompat atau bisa nyebrang lewat perahu 3 km gitu, adik kelasku harus bisa 3,5. Di bawahnya lagi harus bisa 4, harus bisa lebih maju. Dengan cara apa ya? Dengan cara aku bantu. Karena dia kan nggak tahu cara bangun perahunya. Aku sudah pernah lewat 3 kilo, kan udah tahu cara bangun perahunya. Jadi dia tak ajari cara bangun perahunya. Mau dia dayungnya kayak apa, ya terserah dia. Yang penting aku mengajari. Jadi dari prinsip itu, setiap yang aku lomba menang, adikku harus menang. Ya nggak memaksa harus, tapi aku mengajari gimana caraku mensiasati soal-soal yang susah. Terus aku nembus, misalnya aku bilang ke dosen-dosen Undip yang senior-senior, dok saya kan kemarin menang, adik saya ini ya, saya minta bimbingan lagi dong. Kemarin bimbingannya dokter itu membawa saya sampai ke sini, adik saya, kelas saya harus bisa sampai ke sana juga dong dok, itu boleh nggak? Dan nggak ada dosen yang nggak welcome. Jadi mereka benar-benar ayo semuanya. Dari situ kayak misalnya pertama Gimsko itu tadi, aku anatomi saja. Iya. Terus yang setelah itu IMO kan aku ngambilnya yang muskuloskeletal. Muskuloskeletal itu otot tulang rangka. Nah ini aku jadi dekat sama dosen penyakit dalam yang bidang reumatologi, dekat sama ortopedi. Nah, tambah situ, lagi ya, networkingnya ya. tambah lagi networkingnya. Terus seleksi ke Jepang pertama kali yang di Kobe itu, di sana aku juga bikin networking di sana. Gimana caranya aku memberikan kesan positif bahwa orang-orang dari Undip, orang-orang dari Semarang, ini dari Indonesia, ini memiliki kapabilitas yang kalau mau aku undang lagi, kalau dosen sana mau undang lagi, itu nggak akan mengecewakan. Ya, jadi misalkan mereka bilang masuklah jam 7 pulang jam 3, ya saya masuk jam 6 pulang jam 5. Masuk jam 6 pulang jam 7. Ikut operasi disuruh pulang, ikut operasi belum selesai disuruh pulang. Mahasiswa kedokteran lain pulang, enggak, saya mau selesai, saya mau nonton sampai selesai. Dari step-step yang itu kayak mereka senang. Terus akhirnya ketemu satu sensei yang namanya Aki Kitamura yang dari Kobe. Itu bahkan waktu kunjungan ke Undip, kontaknya ke saya. Karena dia suka istilahnya aku fasilitasi, aku diskusi macam-macam di sana. Dia suka, akhirnya kontaknya ke saya. Dari situ berarti Iya, dari dapatnya. situ. Jadi aku yang menembusi ke Undipnya. Nyambung berarti ya. Ya, itu kan kebetulan aku yang pertama kali ke Kobe, kerjasamanya sudah ada, tetapi mungkin belum maksimal atau belum kuat. Ya, aku yang mau fasilitasi. Aku ingat banget waktu koas, dosennya mau ke sini, ya aku bilang, dia kan BTKV ya, torak vaskular. Ya aku pergi ke dosen BTKV. Saya punya guru Jepang yang mau datang. Kira-kira kalau di sini yang ruangan boleh dimasuki atau ada nggak pasien-pasien yang menurut
dokter itu menarik untuk dia supaya dia memberikan kesan positif. Ya aku terusin kayak gitu, jadi dia berkali-kali kunjungan 3-4 kali, aku gitu. Akhirnya aku dikenal sama dosen-dosen Undip, terus ada kesempatan toh. Kobe juga, ini di Kobe. Kobe. Ini di Totori, di tempat lain. Di Kobe aku nyoba, tapi karena kerjasamanya kurang kuat, masihan beasiswanya nggak keterima, jadi aku mau mengundurkan diri. Okay. Labnya mau menerima, tapi biasanya nggak keterima. Nah, gara-gara networking itu yang aku dulu nggak tahu ini namanya networking, akhirnya ada kesempatan yang waktu aku kerja di sini ditanyain, Dik masih mau sekolah gitu. Jadi aku pertama nyari sekolah dulu, tapi nggak terima. Ya udah aku cerita aja, wah saya nyoba nggak terima, nyoba tahun depan gitu. Tahu-tahu aku ditelepon, Dik masih mau sekolah. Ya saya pasti jawab iya. Wow. Apalagi dibayarin. Iya. Akhirnya itu. Jadi ya prinsipnya kalau sekarang namanya mungkin networking. Networking ya benar. Sangat. Dulu nggak tahu ya. apa. Terus Gung di sana kan pasti shock kultur ya di sana ya. Pasti di Indonesia kayak gini, di sana wah gitu. Apa yang paling shock kultur di sana apa Gung? Pertama di sana itu mereka hanya ngajari 1 kali terus kamu harus bisa. Jadi belajar sendiri. Ngajari bagaimana cara menumbuhkan sel jantung di dalam petri dish ini ya. Kita diajari 1 kali aja ditunjukin, udah terus ditinggal. Kalau nggak bisa nyari sendiri di internet gimana caranya, kan ada literatur yang bisa baca. Oh iya, literatur. Ngajak di sana sendiri, kalau gagal ya bolak-balik lagi. Itu kultur yang pertama shock banget loh, baru sekali kok. Berarti kita koas belajar kan jahit dikasih berapa kali asistensi, terus bisa sendiri, kan stepnya naik tangganya kan pelan-pelan. Sana enggak, glek. Itu lumayan. Kalau yang di masyarakatnya kok? Jepang nggak bisa ngomong bahasa Inggris sih kalau di tempatku. Jadi yang bisa ngomong bahasa Inggris yang akademisi. Di luar itu sangat sedikit sekali kesempatan buat mereka ngomong bahasa Inggris. Jadi mau nggak mau ya aku yang mengikuti, kayak beli makan atau apa ya kasih bahasa Jepang yang dikit-dikit. Sempat jalan-jalan di sana kok? Masih ada waktu? Ya di waktu tuh bukan ada atau enggak ya, dicari. Waktu tuh enggak sempatkan ya. Cuma dicari. Jadi misalnya kamu kuliah sampai jam sekian, ya sudah kamu punya waktu. Tiap orang kan punya 24 jam yang sama. Iya. Ya tinggal kita manfaatinnya gimana. Kalau aku Sabtu Minggu, Sabtu libur ya, Minggu libur. Aku nggak 100% libur, dalam artian ada sel yang harus ku treatment, harus ku kasih makan istilahnya supaya dia tetap berkembang biak terus supaya bisa aku pakai. Itu di lab itu? Iya. Apa dibawa ke kamar? Di lab ya. Ya, misalkan paginya aku ke kampus ngasih makan itu 2 waktu 1,5 jam 2 jam, udah ya selesai free. Bisa aku pakai buat belanja atau jalan-jalan. Biasanya yang jalan-jalan ya di sekitar rumahan aja. Kalau lihat di Instagramnya nih, ada Dokter Agung nih. Ya, di sini. Iya Mas. Itu foto-fotonya bagus nih Dokter Agung nih. Foto-fotonya apa namanya alam-alam gitu ya. Aku suka. Inspirasinya apa Gung itu buat foto kayak gitu? Inspirasinya apa ya? Kalau duduk terus kan di depan layar ya, matanya pedes. Ya enak, tegang gitu. Terus begitu kita keluar kok alam hijau tenang gitu, enak ya. Aku fokusnya atau sukanya ke sana. Pakai HP itu? Pakai HP. Oh luar biasa, bagus loh betul. Saya kira pakai kamera. Enggak, pakai HP. Ya baca terus di touch up. Jadi ya awal-awal aku belajar dulu kalau orang ngambil itu sudut pandangnya seperti apa. Ya amatiran gitu lah. Sudut pandangnya yang bagus ya gimana. Terus kalau mau naikin cahaya atau naikin warna gimana. Kalau alam itu tone warnanya gimana. Luar biasa. Aku ambil itu tak pakai. Sama Jepang sama Indo betah mana sih nih? Kalau antar positif negatif sama-sama sih, cuma kalau buat hidup betah aku lebih suka balik ya ke Indonesia. Balik. Meskipun di Jepang tuh teratur banget, rapi banget. Cuma karena kampung halaman Indo tetap pengen ya. Tapi kalau kita masuk ke dalamnya ya sama aja. Di Jepang juga sama. Kayak kita kalau ada tetangga baru ngasih makanan gitu ya di sana sama kok. Sama ya. Sama.
inti dalamnya yang nggak kelihatan. Ya kita kan ngeliat cuman dari luar ya, rapi, bersih, nggak ada sampah gitu-gitu. Tapi dalamnya ya sama, orang-orangnya sama. Mirip-mirip lah. Kan COVID nih Gung, kemarin kan susah tau balik ke Indonesia. Iya. Berapa lama tuh nggak pulang ini? 2,5 tahun. Aku kesana belum ada COVID loh. Aku kesana September 2019 belum ada COVID. Maretnya langsung COVID. Iya. Terus itu susah pulang ya. Desember itu ada COVID yang di Wuhan-nya. Terus habis itu menyebar. Terus 2,5 tahun nggak bisa pulang. Padahal kalau nggak COVID bisa pulang ya? Bisa dikasih kesempatan misalnya akhir tahun gitu kan liburnya lumayan tuh seminggu lebih. Bisa pulang, minta pulang. Kangen pasti ya sama keluarga ya. Biasanya ngapain? Nelfon, apa video call? Sekarang kan gampang. Gampang ya video call. Video call. Kalau dulu mungkin nggak tahu ya, dulu yang senior kita paling telepon atau surat. Kalau kita gampang, video call gampang, aplikasi yang memfasilitasi juga banyak, internet juga udah terjangkau kan, murah nggak? Nanti bakal stay di sana balik ya? Balik. Kalau aku pengen balik sih. Tetap balik sini ya. Lanjut spesialis apa nggak dong? Nah, itu yang masih belum tahu ya. Ya jalannya. Gimana aja jalannya, dijalanin aja lah. Nah, tapi ini Agung nih selain ngambil doktor, ada sama teman-teman sempat-sempatnya lagi sibuk itu sempat-sempatnya lagi di sana buat startup luar biasa. PT startup tentang elektronik rekam medis ya Gung ya. Itu namanya Satu Medis ya itu. Bisa diceritain Gung? Awalnya kok bisa tiba-tiba awalnya sampai bisa sampai. Jadi awalnya ini teman-temanku yang di Taiwan itu dia sudah IT yang terfokus pada masalah kesehatan. Ya, tapi aku di sana tidak sebagai tim inti, cuma kalau mereka tanya ya, mereka tanya-tanya apa ya aku jawab. Waktu itu pengembangan pertama adalah aplikasi di Taiwan yang kalau misalnya ada serangan jantung mendadak dia bisa connect ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan terdekat. Terus call dokternya, misalkan lewat jamnya, jam sekarang kan sudah ada dia deteksi infrared untuk elektrokardiogram kita kan. Nah itu bisa dari sana aku diskusi, terus habis ini dia mau kembali. Kalau itu kan diaplikasikan di Indonesia ya bisa nggak bisa, tapi apa sih yang kita bisa langsung masuk dan berguna saat itu. Nah, aku lihat itu di negara-negara maju seperti Jepang dan mungkin Taiwan juga, rekam medis itu udah paperless. Jadi dokter, perawat itu kalau follow up nggak megang CM nih, dia punya kartu, bawa laptop kartunya ditempelin, terus nanti bilang keluar list pasiennya dia siapa aja. Follow up tinggal klik. Beda banget ya. Dan kalau pasiennya orang lain, dia cuma bisa lihat. Nggak bisa ngedit. Oke. Jadi dulu waktu aku pertama kali pertukaran yang di Kobe itu, kalau mau lihat operasi atau mau lihat hasil MRI, hasil apa, tinggal pinjem aja punyanya dosennya, terus ditunjukin dia. Nah dari itulah aku mikir kita itu terlambat berapa tahun sih, padahal aku di sana itu 2015. Mereka udah punya sistem seperti itu. Pas koas ya berarti? Iya, waktu koas. Oke. Mereka udah punya sistem seperti itu dan itu membantu. Kalau ini di sini kan koasnya kalau mau lihat operasi itu harus masuk ke ruang operasinya. Masuk ruang operasi. Di sana enggak. Jadi ruangan operasinya itu sudah ada kamera-kameranya dari sisi manapun ya, dari sisi monitornya, dari sisi atas, dari sisi ini kalau kan neurosurgery-nya sana ya. Jadi helmnya operator yang bisa ngelihat mikroskop itu ada monitornya yang bisa diakses mahasiswanya. Ya lewat kartu ini tadi. Jadi rekam medis masuk terus live bisa. Nah, aku kepikiran nih, ya kita mau terlambat berapa tahun misalnya. Akhirnya aku memikirkan untuk membentuk rekam medis yang terintegrasi. Kalau sekarang kan kita terkotak-kotak ya. Rumah sakit A punya sendiri, rumah sakit B punya sendiri, klinik A punya sendiri, klinik B punya sendiri. Kalau pasiennya lagi akut, yang bahaya banget, yang pasien saya yang jelek-jelek di rumah sakit jaga itu datang ngos-ngosan berat, aku nggak punya data apa-apa. Iya bingung ya. Ya akhirnya cek dulu. Iya, dari cek ini kan lagi. berapa lama nih? Iya. Nah kalau aku punya data yang lengkap sebelumnya ini kan nolong banget ya benar. Kita makan waktu, mangkas waktu. Berarti idenya dari kamu itu, Bang? Dari sana. Tapi nggak full 100% dari aku ya.
Jadi timku ini lengkap, sudah ada IT-nya, ada legalnya, ada ya banyak lah di sana. IT juga spesifik, ada yang front end, back end. Front end itu yang tampilan awal depan, back end itu yang tentang coding jalannya. Terus ada user interface, user experience, sudah di situ lengkap timnya. Nah, kita diskusi, jadi debat yang konstruktif. Jadi aku ini nggak bisa nih, nggak mungkin ganti. Terus nggak mau, kalau kayak gitu nggak viable banget untuk kedokteran. Aku ganti lagi, putar-putar, tembak, akhirnya jadi satu paket yang namanya satu medis itu. Jadi mungkin tujuannya nanti di akhirnya itu bikin kayak satu data Indonesia. Di rekam medis pasien itu nomornya satu, di mana-mana satu. Udah sampai ke Kemenkes ya, Kamu? Ya intinya kan mereka juga memiliki program kerja yang sama ya, satu data Indonesia. Aku juga memiliki arah yang ke sana meskipun sekarang masih di klinik dulu. Belum bisa untuk yang rekam medis rumah sakit, kan lebih kompleks. Karena vektornya sama, goalnya sama, ya aku coba-coba aja diskusi gitu. Terus juga timku makin lama berkembang juga, ada teman-teman yang lain membantu, akhirnya ya jadilah kita proses ke sana. Tapi ya doakan aja semoga ininya cepat ya, masih sesuai jalur. Sekarang masih tahap develop nih ya. Produk jadinya kan sudah ada. Ada tapi masih tahap develop, maksudnya belum official. Nah, kapan target kira official, Gong? Kalau nggak salah 2 bulan lagi ya. 2 bulan lagi officially mau dijual. Iya, mulai komersil go public. Itu apa boleh diceritain nggak? Maksudnya kelebihan satu kalau teman-teman kan nggak tahu, kalau rekam medis teman-teman yang lihat nih rekam medis tahu lah, elektronik rekam medis itu buat nyatet apa namanya data-data pasien, dari data nama, umur, alamat, terus anamnesis, diagnosis segala macam. Nah biasanya kita kalau di Indonesia masih banyak banget yang pakai kertas. Nah ini Agung nih buat startup sama teman-temannya yang langsung connect ke web ya, Gongnya itu ya. Nah itu bisa diceritain nggak satu medis kelebihannya apa? Jadi pertama dari kan ada lagi yang lain gitu. Pertama, rekam medis itu merupakan kewajiban dokter ya untuk klinik ya, atau klinik di mana kalau kita punya pasien melakukan tindakan medis, melakukan wawancara medis di sana harus ditulis. Ditulis dalam bentuk kertas ataupun elektronik bisa. Karena kita arahnya sekarang kita sudah elektronik semua, ya kita kembangkan ke elektronik. Sebenarnya nggak cuma satu medis, banyak banget di luar sana yang memiliki fitur yang sama. Tetapi balik lagi, dia tujuannya apa sih? Untuk kemudahan klinik itu sendiri saja atau bagaimana? Kalau saya selain memudahkan klinik, jadi tampilannya lebih enak, terus menyimpannya nggak perlu kertas banyak, memangkas kos kertas juga. Saat ini aku fokus juga untuk masyarakat, jadi nggak hanya di kliniknya yang mendapatkan keuntungan, tetapi masyarakat. Kenapa? Misalkan masyarakat yang dulu harus bawa fotokopi banyak, mana-mana rujukan fotokopi ini, itu lama-lama kan nggak masuk akal gitu. Masa kita sudah di 4.0 mau masuk 5.0 masih melakukan hal demikian? Fotokopi. Ya, makanya aku pakai fitur-fitur yang integrated ini. Belum ada sih, jadi ini kayak melakukan gebrakan ya. Jadi ya mungkin nabrak banyak sekali batasan-batasan, tapi ya fitur utama kita itu integrated ini. Jadi selain untuk kliniknya mempermudah dokternya dalam mendiagnosa, dalam artian yang dulu harus ngecek lab macam-macam, sekarang kita punya gambaran lab apa saja yang harus dicek. Jadi nggak harus nembak semuanya, tapi kayak spesifik saja ke arah sini. Karena klinik yang beda bisa melihat rekam medis dari klinik sebelumnya kalau pakai satu medis gitu ya. Jadi kayak bisa memangkas waktu, memangkas kos, memangkas kertas gitu. Dan bisa dari sisi klinik, itu ya dari dokter kan keuntungannya itu. Misalkan juga dia kemarin nih kalau COVID karantina udah 14 hari, pindah klinik kok masih positif. Masih 14 hari lagi. Jadi kamu 14 hari sudah jalan 10 hari, pindah klinik hasilnya masih positif, 14 hari lagi, tambah 14 hari lagi. Ya kasihan, tapi kalau kamu punya riwayat yang lengkap kan, kemarin di sana sudah 10 hari kok, ya berarti sisa 4 hari aja. Kalau Mas Wisan kesenangan gitu. Nggak kerja, tapi dibayar gitu.
Terus ya fitur-fitur lainnya ongoing sih, tapi integrasi terus bisa booking online yang mempermudah lah. Semoga lancar lah kok Amin. nanti. Luar biasa nih apa namanya jalan hidupnya Dokter Agung ini, prestasinya. Lebih ke arah iseng aja ya, isengnya dalam Isengnya artian kayak gitu. kalau kita iseng dalam artian Iya. misalnya jaga pasien rame gini kok Oh, biar aku bisa menyelesaikan masalah ini tuh iseng produktif. bagaimana ya, Luar karena biasa. kan kita kan usia juga bertambah, tenaga kan berkurang, kalau dipaksain terus kan nggak bisa ya, jadi harus bikin sistem yang membantu. Luar Jadi biasa. kita nggak lawan komputer tapi bekerja bersama dengan komputer. Yang film Terminator itu kita nggak bakal melawan komputer enggak. Tapi kita akan bekerja bersama mereka. Oke, siap. Goal ke depan buat hidup belum? Goalnya apa? Belum ada. Pertanyaan yang susah, Susah ya. tapi berguna buat orang lain. Ya. Biasanya seperti itu goalnya. Jadi Tetap kalau balik lagi ya. berguna buat bangsa dan negara kan kejauhan. Yang paling Setidaknya orang lain lah ya. yang terjangkau dulu. Goal yang Masyarakat. terjangkau ya buat tetangga, buat adik kelas tadi yang terus buat siapa yang terdekat yang bisa berguna buat orang lain yang berguna. Jadi balik lagi mungkin karena prinsipku itu ya, misalnya kan aku bisa maju ya adik kelasku yang aku bisa maju. Dan ya ternyata ini bukan dari aku ya loh. Kalau aku dengar dari podcast kakak kelas misalkan Mas Kamil, Mas Kamil ya, ya, Mas Kamil. Yang itu ini punya apa? Pandemic Talk ya. ya pandemic talk, terus dia juga run for cancer atau apa itu ya. Itu juga ternyata ayahnya Profesor Dr. Zainal itu melakukan hal yang sama yang dulu sebelumnya di Jepang. Jadi dia melakukan hal yang sama demikian dan ternyata ternyata saya itu mengikuti beliau secara tidak sadar atau secara sadar mungkin. Faktor X-nya itulah ya. Faktornya gitu. Jadi Ditunjukkan jalan juga ya. Luar biasa. istilahnya ya hormat sama senior, Attitude ya. sama adik kelas, menyayangi adik kelas. Intinya circle-nya mutarnya kan kayak gitu. Iya. Sangat menginspirasi ya Mas ya. Narasumber kali ini sangat berbobot. Masih banyak yang harus dipelajari, masih banyak yang harus di-improve. Ini kan rencananya kan targetnya teman-teman mahasiswa atau anak SMA yang mau sekolah kedokteran atau yang masih koas atau fresh graduate dokter atau perawat itu ada nggak apa namanya pesan dari Agung nih buat teman-teman. Jadi anak sekarang itu kan zamannya media sosial ya, melihat kanan kiri orang itu lebih mudah untuk mengecilkan diri sendiri juga. Kalau ini aku merasakan sendiri soalnya kok kayak gitu ya. Jadi kalau pesan-pesannya ya kalau sekarang tuh nyari goal, nyari titik, nah terus kita fokus aja ke titik itu. Jadi aku pengen kayak gini nih. Misalkan titiknya A ya kita spare ada misalkan kalau meleset-meleset ya akoma lah atau akoma lah gitu. Tapi masih titik yang kita tuju. Misalkan teman lain naiknya mau dia naik motor, jalan kaki, mau sepeda lebih kencang atau lebih lambat ya nggak usah dipeduliin. Fokus sama tujuan kita aja ya. Pokoknya fokus tujuan terus membantu sesama. Nanti kan balik lagi. Dan banyakkan ini gibah. Ya tahu ya kayak. Iya. Kalau di Indonesia kan sekarang lagi ngetren gibah ini. Jadi kalau Instagram yang pamer-pameran pamer jam mahal, saldomu atau apa. Murah bang, iya sudah. Sukanya ngeliat Instagram kucing, terus pemandangan gitu-gitu. Oke deh. Mungkin segitu aja Mas ya. Cukup ya. Terima kasih. Mungkin semoga kali ini episode ini bermanfaat buat teman-teman sekalian dan semoga karirnya Dokter Agung semakin berkembang, semakin sukses, startupnya bisa jadi se-Indonesia, terus lanjut spesialis lagi kayaknya nanti. Ya pokoknya ada jalan maju lah. Amin. Sip. Jangan lupa subscribe, like, subscribe, komen di bawah. Oke.
Makasih. Yuk, makasih. Yuk. Yuk.